Maaf ya, tadi aku habis salah sama kamu. Udah gak apa-apa, aku udah maafin kamu kok. Namanya juga manusia, pasti ada salah. Tapi giliran diri sendiri yang melakukan kesalahan, gimana sih kerjain gitu aja gak bisa? Kan tadi udah dibilangin berkali-kali. Bodoh banget jadi orang. Gimana jadi orang sukses ke depannya kalau kayak gini aja kamu gak bisa? Tunggu. Gimana? Ketika orang lain melakukan kesalahan, kenapa kita gampang banget buat maafin? Tapi giliran diri sendiri yang melakukan kesalahan, hujatan, hinaan, kemudian dilabel, tidak punya masa depan dan sebagainya terhadap kesalahan yang sebenarnya bisa diperbaiki. Inilah yang membuat kita memiliki keterbatasan dalam memaksimalkan potensi diri yang kita punya. Kenapa seperti itu? Ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk memperbaikinya. Justru yang diberikan berupa hujatan, perkataan yang mengejat diri sendiri tidak punya masa depan lah, tidak mau seperti inilah, tidak mau seperti itulah, gimana mau jadi orang sukses kalau misalkan kayak gini aja nggak bisa. Dan kebiasaan menyalahkan diri sendiri, salah satu faktornya juga disebabkan karena mungkin di masa lalu, ketika kamu pernah melakukan kesalahan, yang kamu dapatkan adalah bukan diajari untuk memperbaiki, namun malah dihakimi, namun malah disalah-salahkan, sehingga ketakutan yang kamu rasakan di masa lalu itu terbawa sampai saat ini. Dan kebiasaan yang kamu dapatkan dari reaksi orang lain terhadap kesalahan yang kamu lakukan, itu secara otomatis terputar ketika kamu melakukan kesalahan di masa dewasa. Meskipun kesalahannya itu bisa diperbaiki, dan kesalahan yang sebenarnya berbeda dengan kesalahan di masa lalu. Contoh misalkan ketika kamu masih kecil, diminta buat bawain minuman ke tamu. Terus kemudian karena kamu nervous, karena kamu takut di situ, tangan kamu gemetar, dan akhirnya minuman itu tumpah. Dan yang kamu dapatkan ketika menumpahkan minuman secara tidak sengaja itu, bukannya malah dibantu untuk membersihkan atau memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan. Gak apa-apa, terima kasih ya, kamu sudah berani. Tidak mendapatkan apresiasi, malah justru mendapatkan penghakiman. Aduh, gimana sih bawa teh aja gak bisa? Aduh, malu nih dilihat tamu. Kan udah mama ajarin, kan udah papa ajarin buat hati-hati, makanya hati-hati dong, dan sebagainya. Sehingga yang teringat adalah ketika melakukan kesalahan itu, yang harus kamu lakukan adalah menghakimi diri. Yang harus kamu lakukan adalah ngejudge diri kamu sendiri. Bahwa kesalahan kecil ini berarti bodoh, kesalahan ini berarti gagal, dan tidak ada kesempatan lagi. Sehingga efek lainnya adalah ketika diminta untuk mencoba sesuatu hal yang baru ataupun pernah dicoba, tapi pernah ada kesalahan di sana, ada ketakutan dalam hati untuk tidak mencoba lagi karena takut dihina, takut dihakimi, takut dipermalukan di depan orang, ataupun takut mengecewakan orang-orang lain. Nah, barangkali jika kamu punya masa lalu yang bikin kamu menyesali dan kamu sulit buat memaafkan kesalahan yang pernah kamu lakukan, dan sampai sekarang masih dihantui oleh rasa itu, ada beberapa cara untuk melakukannya. Yang pertama, ingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna tanpa kesalahan. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Dan siapa sih yang pengen salah? Nggak ada kan? Namun kesalahan hadir, tujuannya adalah biar kita belajar untuk memperbaikinya. Kira-kira apa sih dari ini hikmahnya? Dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, kita tidak punya wewenang, tidak punya kendali untuk merubah masa lalu kita. Jadi, seburuk apapun masa lalu yang kamu punya, dia akan tetap berada di sana. Kita bukan hal yang menimpa kita, tapi kita adalah bagaimana kita memberikan reaksi terhadap sesuatu yang kita alami. Entah itu masa lalu yang menyakitkan atau sesuatu yang membahagiakan. Aku kasih alasan lagi kenapa kamu perlu memaafkan diri kamu dan juga orang yang pernah menyakiti kamu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sebut dan juga teman-temannya, dia menyebutkan bahwa ketidakmampuan untuk memaafkan itu memberikan dampak berupa kesehatan fisik, psikologis, perilaku terhadap seseorang itu. Sehingga ketika kamu memutuskan untuk memaafkan, itu akan membuat diri kita menjadi lebih sehat, baik secara fisik maupun dari segi psikologisnya. Dan dia juga menyebutkan lagi bahwa orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk memaafkan, mereka memiliki tekanan darah yang hampir sama dengan orang yang sedang mengalami stres. Tapi susah banget itu memaafkan, itu susah banget, dia kan habis nyakitin aku. Begitu juga dengan kesalahan yang pernah aku lakukan. Gak gampang loh untuk memaafkan itu. Oke, selain dari beberapa yang udah aku sebutkan tadi bahwa nobody is perfect, tidak ada orang yang sempurna yang gak punya salah satupun. Kita pernah melakukan kesalahan
Dan sebesar kesalahan apa yang kamu anggap itu sulit untuk dimaafkan, ketika kita terus menyimpannya, apakah akan merubah sesuatu keadaan saat ini? Apakah itu akan membuat lebih baik? Keuntungan apa yang kita dapatkan ketika kita terus menyimpan kebencian itu? Hampir tidak ada, tapi justru malah menyebabkan tadi yang aku sebutkan, gangguan fisik, psikologis, dan juga perilaku. Lalu jika ini semua masih terasa sulit untuk memaafkan, entah itu orang lain ataupun diri kamu sendiri, coba kita lihat dari kacamata belas kasih. Jika luka itu hadir dari bagaimana perlakuan orang tua kamu terhadap diri kamu dipukul, kamu dimarahin, dibanding-bandingkan dan sebagainya, namun ketika melihat kembali, ternyata ayah kamu yang memperlakukan itu ke kamu di masa kecilnya, dia tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari nenek kakek kamu. Ketika mereka mau main, selalu diabaikan atau bahkan dimarahi. Apa sih, gagu banget? Atau dia dipukul ketika dia melakukan kesalahan yang sebenarnya masih bisa diatasi dengan cara diomongin baik-baik. Kemudian dia menangis sendirian hingga dia dewasa, menyebabkan dia mengalami krisis percaya diri di situ. Kemudian luka yang masih ada membuat dia memperlakukan kamu sebagaimana dia mendapatkan perilaku buruk daripada nenek kakek kita dulu. Karena dia tidak tahu bahwa hal tersebut bisa berakibat ke generasi selanjutnya. Maksud dari ayah adalah untuk menunjukkan kasih sayangnya terhadap diri kamu dengan cara seperti itu. Namun dia tidak sadar, bukan seperti itu caranya. Ayah tidak tahu, ayah terluka, dan dia tidak menyadari luka yang dia rasakan. Coba kalau kita lihat dari kacamata ini, rasa sakit itu sedikit lebih mengecil, dan juga kita menjadi kasihan kepada mereka. Bukan berarti kita membenarkan segala perilaku buruk mereka terhadap diri kamu ya, bukan. Tapi kita mencoba untuk memaafkan dari sudut pandang yang lain. Jadi seperti itu, memaafkan untuk melepaskan rasa sakit yang kamu rasakan karena kamu berhak hidup bahagia dan lebih baik dengan langkah yang lebih ringan selanjutnya. Ini adalah sebuah proses yang diawali dengan keputusan. Saya memutuskan untuk memaafkan diri saya, kesalahan saya di masa lalu, dan memperbaikinya. Saya memutuskan untuk memaafkan orang yang pernah menyakiti saya dan juga membuat saya terluka. Dan saya memutuskan untuk melepaskan rasa sakitnya. Maafin diri kamu ya, dan juga orang yang pernah menyakiti kamu. Yuk, putusin sekarang, karena cuma kamu yang bisa melakukannya.